Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola dan juga yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama adalah pertandingan antara Watford versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-3, sedangkan pertandingan kedua adalah Manchester Derby yang berhasil dimenangkan Manchester City secara telak dengan skor 4-1. Saya ada membuat konten preview tentang pertandingan Manchester Derby ini kan teman-teman. Dan memang saya memberikan prediksi bahwa Manchester City bisa memenangi pertandingan ini dengan persentase 55-45. Berarti saya memperkirakan bahwa City akan bisa menang tapi dengan skor tipis. Ternyata di luar dugaan saya, City bisa menang secara telak. Karena sebetulnya setelah Ole meninggalkan MU dan MU dilatih oleh Ralf Rangnick, maka terlihat bahwa lini pertahanan dari Manchester United itu mulai membaik dengan pressing-pressing yang sering dilakukan oleh para pemain Manchester United. Tapi ini dia, untuk pertama kalinya MU kemasukan total 4 gol sejak MU dilatih oleh Ralf Rangnick. It means masalah di lini pertahanan MU masih belum bisa dibenahi oleh Ralf Rangnick. Sedangkan dari Arsenal, kita tahu bahwa masalah Arsenal adalah dalam urusan mencetak gol. Mereka bisa menciptakan chances, tapi tidak banyak. Belum lagi dengan finishing yang tidak begitu baik. Seperti yang pernah kita saksikan di pertandingan antara Arsenal versus Burnley, di mana Arsenal tuh sudah mendominasi jalannya pertandingan, menciptakan banyak sekali peluang, tapi tidak bisa melakukan finishing. Bahkan jika teman-teman melihat daftar pencetak gol untuk sementara ini, di Arsenal, justru Lacazette baru mencetak 3 gol di Premier League, padahal dialah sekarang striker yang diandalkan. Pemain-pemain seperti Odegaard, Emil Smith-Rowe, Bukayo Saka, bahkan sekarang Martinelli adalah pemain-pemain yang banyak memberikan kontribusi dalam urusan mencetak gol. Seandainya Arsenal bisa mendapatkan pengganti dari Aubameyang ketika dilepas ke Barca di bulan Januari lalu, maka seharusnya Arsenal bisa lebih banyak mencetak gol di 5 pertandingan terakhir mereka. But still, a win is a win. Yang penting mendapatkan 3 poin. Dan menurut saya, masalah di pertahanan Arsenal itu masih belum bisa dibenahi oleh Mikel Arteta. Karena mereka kemasukan 2 gol, teman-teman. Padahal terlihat bahwa para pemain dari Arsenal juga fokus dalam upaya mereka bertahan di pertandingan ini dan beberapa kali mengandalkan counter attack. Tapi ternyata para pemain Watford juga bisa menyulitkan Ramsdale karena para pemain Watford lebih banyak mendapatkan peluang yang berbahaya di pertandingan ini. Namun pada akhirnya efektivitas itu yang penting di lini depan. Dan dengan permainan one touch passing yang membuat para pemain Arsenal bisa total mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Itu jarang terjadi untuk Arsenal di musim ini teman-teman. Saya ingin dulu membahas pertandingan antara Watford versus Arsenal ya. Triple B selalu membahas line up dari kedua tim teman-teman. Nah, saya bahas dulu Watford versus Arsenal. Ini pertandingan yang seru teman-teman, di mana kita tahu jual beli serangan lah. Kedua tim, Watford tentu ingin meraih kemenangan agar mereka bisa keluar dari zona degradasi, walaupun menurut saya ya mereka kemungkinan besar akan terdegradasi. Dan yang uniknya, Arsenal berhasil menang 2 kali lawan Watford musim ini, sedangkan MU gagal menang lawan Watford 2 kali musim ini teman-teman. Wah, kemana MU dan di mana sekarang Arsenal? Oke, so in this lineup, Ben Foster, Kiko, Craig, Samir, Kamara, ini lini pertahanan yang sebetulnya cukup tangguh dari Watford karena mereka juga beberapa kali menyulitkan pergerakan dari para pemain Arsenal seperti Odegaard, Saka, dan juga Martinelli. Kemudian Sissoko, Louza, Cleverley, Hernandez, Dennis, Pedro. Dennis, what a player, ini pemain yang bagus ya. Mungkin juga nanti jika Watford ini degradasi, dia bisa pindah ke klub besar lainnya yang berada di Premier League. Dari Arsenal, Lacazette, Martinelli, Odegaard, Saka, Xhaka, Partey, Tierney, Gabriel, Ben White, dan juga Suarez. Kita tahu Emil Smith-Rowe yang mencetak gol di pertemuan pertama saat Arsenal menang dengan skor 1-0 tidak bisa bermain, dan Tomiyasu juga tidak bisa bermain. Saya agak khawatir ketika Suarez yang turun, tapi ternyata dia bermain cukup baik. Dan dari flow of the game memang Watford keluar all out attacking. Saya pikir dengan bermain menyerang juga Watford mengundang resiko karena kecepatan yang dipunya oleh para pemain Arsenal, dan Watford sudah mencetak gol dulu sebetulnya dari Dennis, tapi golnya dianulir karena dia sudah berada dalam posisi offside. And then from a quick attack, ini yang saya melihat bahwa jarak di antara para pemain Arsenal ini tidak begitu jauh teman-teman, sehingga passing-passing yang mereka lakukan bisa lebih akurat lagi. Kita bisa melihat peran dari Cedric sini cukup bagus, dia naik overlap, memberikan umpan kepada
Kemudian Saka bisa memberikan umpan kepada Odegaard yang berada di free position untuk mencetak gol pertama di match ini dan gol pembuka untuk Arsenal. Setelah itu kita melihat bahwa para pemain Arsenal mengandalkan quick counter attack karena para pemain Watford keluar menyerang total di pertandingan ini dan mereka mencetak gol yang cantik dari pemain mereka Hernandez yang memanfaatkan umpan dari Kiko. Nah, disinilah seperti yang tadi saya katakan bahwa defense dari Arsenal ini masih belum bagus karena kita lihat tidak ada marking kepada Hernandez dan masa di dalam kotak penalti dia bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tendangan salto. Ini yang perlu kembali diperhatikan oleh Mikel Arteta. Karena untuk melakukan tendangan salto seperti itu, ya tentu tidak akan mudah bagi seorang pemain ketika lebih banyak jumlah pemain tim lawan. Para pemain Arsenal itu lebih banyak, ada 3 pemain, tapi tidak ada yang bisa mengcover, tidak ada yang bisa mengantisipasi pergerakan dari Hernandez. So ketika sudah satu sama, ya tentu Arsenal akan coba untuk mengambil posisi menyerang lagi karena mereka membutuhkan 3 poin ini kan. Game ini dimainkan sebelum pertandingan MU, tentu mereka juga ingin agar bisa berada di atas MU sebelum pertandingan MU dan akhirnya Saka bisa mencetak gol. Memang Laka sulit mencetak gol tapi at least Laka bisa terlibat dalam urusan atau dalam proses membangun serangan dan juga memberikan feeding bola kepada pemain-pemain Arsenal lainnya seperti yang dia berikan kepada Saka. Saka merebut bola dari Cleverley, dia memberikan bola kepada Laka dan Laka pintar langsung dia berikan sontekan umpan kepada Saka and what a great finish from Saka. Inilah finishing yang diperlukan. Finishing seperti inilah yang bisa membawa Arsenal untuk terus berada di peringkat nomor 4 hingga akhir musim. Masuk ke halftime, saya menunggu apakah Arteta akan melakukan pergantian pemain karena saya agak khawatir di pertahanan nih teman-teman. Tapi ternyata enggak juga ya. Sepertinya juga Arteta tidak puas dengan keunggulan tipis 1-2. Iya, bisa saja Watford menyamakan kedudukan karena Watford juga mendapatkan banyak peluang mencetak gol di match ini. Ramsdale juga melakukan beberapa penyelamatan yang krusial. But then again peran dari Lacazette, dia mendapatkan umpan dari Odegaard. Again one touch passing, 1-2 passing. Dan dia hanya memberikan sontekan kepada Martinelli. Dan Martinelli bisa mencetak gol yang indah juga. Sama indahnya seperti gol dari Saka. Martinelli kita tahu mulai berkembang teman-teman. Karena sekarang dia mulai diberikan menit bermain. Daripada PP ya, saya pikir Martinelli jauh lebih bagus lah. And Watford terus menyerang, tapi kesulitan bagi Watford adalah ketika para pemain Arsenal yang berada di pertahanan juga seperti Partey dan juga Xhaka lebih fokus untuk bertahan. Itu perlu mereka lakukan. Karena saya melihat Ben White dan juga Gabriel kadang-kadang terlambat teman-teman. Partey mendapatkan peluang untuk mencetak gol, tapi dia juga lebih fokus untuk bertahan. And ini yang saya khawatirkan sih sebetulnya. Dan akhirnya itu terjadi ketika Sissoko bisa melakukan pergerakan cepat, dia bisa melewati Ben White dan mencetak gol. Saya dag-dig-dug juga menjelang pertandingan berakhir, tapi untungnya akhirnya Arsenal bisa menang dan disinilah kita melihat konsistensi dari Arsenal sekarang mulai terbentuk. Mereka kembali meraih kemenangan 4 kali secara berturut-turut dan itu yang membawa mereka menjadi tim yang sekarang berada di peringkat nomor 4 untuk sementara. Dan setelah itu kita tahu ada pertandingan Manchester City versus Manchester United. Saya agak bingung dengan Ralf Rangnick di pertandingan ini karena dia sepertinya coba untuk mengadopsi sistem yang biasa diterapkan oleh Pep Guardiola, yaitu mengandalkan striker palsu atau yang biasa kita sebut istilahnya false nine. Karena tidak ada striker murni yang bermain di match ini. Kabarnya tentang Cristiano Ronaldo ada 2 versi teman-teman di media sosial dan juga media digital lainnya. Kabar yang berkembang bahwa Ronaldo tidak mau ikut ke Manchester City, tidak mau ikut bermain di match Manchester City karena dia rencananya akan dicadangkan, sedangkan dari versi Ralf Rangnick atau dari versi klub, beritanya atau kabarnya adalah bahwa Ronaldo itu cedera tidak 100% fit sehingga dia tidak bisa diturunkan di pertandingan ini dan dia tidak dibawa untuk bermain di match ini. Dan Rangnick juga setelah pertandingan di post match interview atau post match press conference mengatakan bahwa dia percaya ke tim medisnya yang memberikan keterangan seperti itu. Ya, kita belum tahu apa yang sebetulnya terjadi, tapi tanpa Ronaldo terlihat para pemain MU kalah mental di pertandingan ini. Jelas para pemain City ini mentalnya jauh lebih kuat dan mereka betul-betul bermain dengan determinasi yang jauh lebih baik daripada para pemain MU. Dan penyakit MU kembali muncul di babak kedua ketika secara tiba-tiba para pemain mereka tuh biasanya lemas di babak kedua. Sayang sekali, padahal di babak pertama at least di 15 menit awal tuh mereka masih bisa mengimbangi City dengan beberapa kali membangun counter. Tapi setelah itu mereka tidak bisa berkutik sama sekali teman-teman. Nah, untuk line up kita tahu bahwa City biasa melakukan rotasi dengan Pep Guardiola, Ederson, Kyle Walker, John Stones, Laporte, Cancelo, what a player. Saya agak bingung bagaimana tuh Cancelo bisa melakukan tendangan akrobatik di dalam kotak penalti di babak kedua. Dia adalah fullback. Nah, artinya marking dari defense Manchester United tidak baik di pertandingan ini teman-teman.
Saya bingung, Maguire buat apa dibeli? Jadi kapten tim, pemain belakang termahal, tapi kacau banget mainnya di sini, seperti baru belajar main bola dia. Dan saya pikir 3 gol dari Manchester City itu adalah akibat tidak bagusnya marking dari Maguire, sehingga City bisa mencetak 3 gol tersebut. 3 gol pertama ya menurut saya. Nah, disinilah seharusnya Rangnick itu mulai sadar bahwa Maguire ini bukanlah pemain yang bisa mengubah pertahanan dari MU menjadi solid. Dia ada 1 kali melakukan tackling jika saya tidak salah kepada De Bruyne. Tapi itu saja yang dia lakukan bagus. Saya melihat ada Bailey di bangku cadangan. Kenapa bukan Bailey yang dimainkan? Ya, tapi itu adalah keputusan dari Rangnick. So, from Manchester United, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Paul Pogba, Elanga, Fred, McTominay, Telles, Harry Maguire, Lindelof, Wan-Bissaka dan juga De Gea. Kayaknya saya lupa tadi ya mengatakan lineup dari City. Oke, ada De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Phil Foden dan juga Jack Grealish. Seperti yang saya jelaskan di konten preview saya bahwa key player untuk City adalah De Bruyne dan key player untuk MU adalah Bruno Fernandes. Bedanya di pertandingan ini, De Bruyne leluasa, bisa mencetak gol, bisa memberikan 1 assist dari corner. Bruno Fernandes mati kutu. Dikunci habis-habisan perannya oleh Rodri sehingga dia tidak bisa bergerak leluasa di pertandingan ini. Saya bingung apakah Bruno yang menjadi false nine atau Elanga. Tapi Bruno juga tidak mendapatkan peluang sama sekali di match ini. Jadi jalannya pertandingan terlihat City gas langsung. Dan mereka bisa langsung mencetak gol, itu dia. Pergerakan dari Cancelo kepada Silva, Silva memberikan bola kepada De Bruyne, entah di mana Maguire, dia hanya melihat bola, gagal menutup ruang gerak dari De Bruyne. Telles sepertinya juga terlambat untuk melakukan sliding, dan De Bruyne bisa mencetak gol pertama. Oke, MU bisa membalas keadaan. Caranya seperti apa? Counter, seperti yang saya jelaskan di konten preview. Salah satu cara untuk mengalahkan City adalah main counter, dan MU berhasil. Mereka bisa menyamakan kedudukan. Umpan yang bagus dari Paul Pogba. Sancho juga mengambil inisiatif untuk shooting dari tepi kotak penalti atau dari luar kotak penalti, itu saya lupa. Nah, tapi paling tidak dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Bisa saja dia membagi bola ke Bruno yang melakukan pergerakan di sebelah kiri, tapi Sancho punya insting yang bagus. Oke, 1-1. Apa yang perlu dilakukan MU? Nah, saya kira mereka akan tetap bertahan, tapi ya bagaimana caranya bertahan ketika para pemain City ini terus-menerus memberikan tekanan di ruang pertahanan Manchester United. Mau tidak mau mereka pun harus keluar. Harus mengganggu juga para pemain City. Jika tidak, maka semua pemain City akan terlibat dalam proses serangan. Nah, akhirnya kita melihat pada saat para pemain MU coba membangun serangan, ada blocking yang dilakukan, dan kemudian bola ke Phil Foden. Foden sudah shooting, bisa di-save oleh De Gea, tapi di sana kita lihat setelah kemelut terjadi, ada De Bruyne yang bisa mencetak gol. Di manakah peran dari Maguire untuk bisa menutup area yang terbuka? Tidak terlihat peran dari Maguire sehingga De Bruyne begitu leluasa untuk mencetak gol kedua. Unggul 2-1, saya menunggu Rangnick akan memainkan siapa karena MU perlu mengejar gol, dan ternyata dia mengganti Elanga yang sebetulnya tidak banyak berkutik di match ini. Hampir dia 1 kali mencetak gol dari proses counter yang bisa ditutup oleh Cancelo, yang hampir saja Cancelo gol bunuh diri, tapi selain itu dia tidak banyak memberikan pengaruh dalam permainan. Rashford masuk, Rashford formnya juga sudah jauh menurun, dan akhirnya Riyad Mahrez can score a goal. What a beautiful goal dari corner, dia tendang langsung, dia shooting langsung, mengubah skor menjadi 3-1. And Mahrez bisa melengkapi kemenangan City dengan gol keduanya di pertandingan ini. Umpan yang begitu brilian dari Gundogan, dan awalnya dikira offside, tapi ternyata setelah VAR cek, dia dianggap berada dalam posisi onside. Apa yang bisa kita pelajarin dari game MU? Bahwa para pemain City bersabar dalam urusan membangun serangan, dan mereka hanya melepaskan tendangan itu lebih banyak dari dalam kotak penalti. Teman-teman boleh melihat statistik bahwa dari total peluang Manchester City, mayoritas atau 80% itu semuanya mereka ciptakan dari dalam kotak penalti, sama juga dengan mayoritas gol yang mereka cetak. Nah, artinya apa? Mereka tahu caranya untuk bisa penetrasi ke pertahanan MU. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk memberikan true pass atau quick movement. Nah, quick movement dan true pass ini membuat para pemain MU itu panik di pertahanan. Memang Maguire permainannya tidak baik di pertandingan ini, tapi saya pikir sama kacaunya juga permainan dari Lindelof. Beberapa kali dia kalah lari, beberapa kali dia kalah untuk mengantisipasi pergerakan cepat dari para pemain Manchester City. Jadi ini kemenangan yang telak, layak sekali untuk Manchester City, dan saya pikir MU perlu berpikir untuk musim depan bagaimana caranya untuk membuat tim ini lebih solid lagi, karena sepertinya di sisa musim ini saya melihat sulit untuk Manchester United untuk bisa bersaing di papan atas, karena terlihat lawan tim seperti City mereka tidak berkutik sama sekali. Sepertinya mereka diajarin oleh para pemain City bagaimana caranya bermain sepak bola yang efektif untuk meraih kemenangan. City seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol jika bukan karena De Gea. Jadi masalah di pertahanan MU masih terlihat,
Dan saya agak bingung, tanpa Maguire, walaupun MU tidak menang lawan Watford, tapi pertahanannya sulit sekali ditembus. And Arsenal, oke, mereka sekarang sedang konsisten, tapi perlu mempertahankan konsistensi ini dengan lebih baik lagi melakukan finishing and defense yang perlu lebih solid lagi. Karena lagi-lagi saya katakan bahwa Arsenal belum menjadi tim yang solid. Pertahanan masih bisa ditembus, Watford bisa mencetak gol, hampir saja mereka menambah jumlah gol mereka di match ini, banyak peluang. Tapi itu dia, efektivitas di depan. Kecepatan pergerakan dari para pemain yang memang mayoritas masih pemain-pemain muda membuat Arsenal meraih kemenangan yang penting. Dan kita lihat sekarang bahwa di klasemen sementara memang persaingan untuk menjadi juara hanya melibatkan Liverpool dan juga City, tapi persaingan untuk peringkat nomor 4 lebih ramai lagi karena selain MU, selain Arsenal masih ada West Ham. No hate, only football, salam sepak bola.